Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada kalian resep agar bisa sukses saat ujian dan bisa mengisi soal ujian dengan gampang. Bagaimana caranya? Sebelum saya mulai penjelasan, silahkan kalian subscribe dulu channel ini sebagai apresiasi kalian terhadap channel ini. Resep yang saya jelaskan ini sudah saya terapkan sebelumnya pada saat saya sedang sekolah. Alhamdulillah saya bisa berhasil menjawab soal dengan baik, saya bisa mendapatkan ranking 1, saya bisa mendapatkan juara umum, dan resep ini saya berikan semuanya kepada kalian agar kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian. Ketika kita mau ujian, kita benar-benar harus mempersiapkan betul ya, agar kita bisa menjadi lebih leluasa dalam mengerjakan soal-soal. Apa saja yang kita lakukan? Sekarang saya akan berbagi kepada kalian ada 8 tips agar kita bisa mengerjakan soal ujian itu dengan sudah siap betul. Apakah itu? Yang pertama, kita belajar seminggu sebelum ujian itu berlangsung, agar pada saat ujian kita jangan sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Kalau kita tak melaksanakan sistem kebut semalam, maka informasi itu masuk sangat banyak ke otak kita, sehingga otak kita tidak mampu menampung semuanya. Itu kesulitan. Nah, beda halnya kalau seandainya kita mempersiapkan, memasukkan ilmu-ilmu itu atau informasi-informasi yang ada di buku-buku catatan kita itu secara perlahan-lahan. Nah, sekarang kita atur. Dalam minggu sebelumnya kita isi sedikit ya. Kemudian pada saat mau ujian kita isi lagi sedikit. Nah, sehingga ilmu itu akan bisa lebih mudah masuk ke dalam otak kita. Bahkan lebih baik lagi kalau kalian mulai belajar itu 2 minggu sebelum ujian, atau bahkan 3 minggu sebelumnya, atau bahkan sebulan sebelumnya, sehingga pada saat mau ujian kalian sudah punya modal nih. Nah, tinggal nambahin saja. Nah, jadi itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kalian membuat list pertanyaan sebanyak-banyaknya. Misalnya ketika ujian biasanya soalnya itu ada 20 ya, atau 30 misalnya. Nah, kalian bikin list pertanyaan sampai 50 pertanyaan. Kalian kira-kira saja, kalau misalnya kalian menjadi seorang guru, kira-kira pertanyaan apa yang masuk pada saat ujian ini? Kalian list sebanyak mungkin. 1, 2, 3, 4, sampai sebanyak-banyaknya. Bisa jadi kemungkinan dari 50 soal yang kalian list itu, setidaknya 50%-nya itu masuk pada saat ujian nanti. Ketika kalian sudah mendapatkan 50 soal tersebut, kalian jawab sendiri, kemudian kalian pelajari soal-soal tersebut. Nah, begitu tips yang kedua, sehingga kalian bisa lebih siap dalam menghadapi ketika soal itu muncul. Selanjutnya, pada saat kita menghafal, pada saat kita mempelajari materi itu, usahakan agar materi itu bisa kita jelaskan ulang. Kalau kita belum bisa menjelaskan ulang, menjelaskan kembali apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu, maka kita belum terlalu paham. Nah, oleh karena itu, pada saat menghafal, pada saat mempelajari materi itu, usahakan agar itu tuh bisa menjelaskan kembali. Kalau pelajaran yang bersifat hitung-hitungan, kita bisa mengerjakan sendiri tanpa melihat catatan lagi. Kalau kita belajarnya tentang menghafal, kita bisa menjelaskan dengan detail ya, sehingga kita tidak melihat buku lagi. Itu tandanya kita sudah paham. Maka pada saat menghafal, usahakan kalian bisa menghafalnya sampai kalian bisa menjelaskan kembali. Yang selanjutnya adalah kalian cari tahu soal tahun sebelumnya. Sebab apa? Guru biasanya tidak mengambil soal itu soal yang baru betul. Palingan itu hanya soal-soal yang diulang kembali. Palingan mungkin akan sedikit revisi. Saya sebagai seorang guru, saya biasanya kalau memberikan soal ujian itu tidak jauh dari soal-soal tahun sebelumnya. Apalagi soal-soal yang sifatnya hafalan. Oleh karena itu, kalau kalian punya kakak tingkat yang dekat dengan kalian tanyakan kepada kakak tingkat kalian, "Kak, apakah punya soal sebelumnya?" Kalau tidak punya, tanyakan lagi, tanyakan sampai ya. Tapi kalaupun tidak dapat soal-soal itu, kalian tanyakan, "Kak, kira-kira biasanya dengan guru ini pada saat ujian soal apa yang kira-kira muncul?" Kalian perlihatkan bukunya, kira-kira ini masuk gak, Kak? Kira-kira ini masuk gak, Kak? Itu, maka pada saat itu kalian sudah menanyakan soal-soal yang kira-kira akan muncul pada saat ujian. Selanjutnya adalah kalian pada saat menghafal jangan terpaku pada teks. Mungkin kalian pernah nonton film Three Idiot yang mengatakan apa itu mesin. Ketika dijawab sama temannya, mesin itu adalah sesuatu yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Lalu para mahasiswa dan para dosen tertawa. Lalu ada seorang yang mengatakan, "Sir, machines are any combination of bodies so connected that the relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc." mesin itu adalah disampaikan sesuai dengan apa isi buku, dan itu benar. Dan saya pikir guru-guru zaman sekarang itu tidak sifatnya textbook. Nah, kalau kalian pada saat menghafal, usahakan kalian menghafal itu dengan menggunakan bahasa kalian. Sebagai contoh, saya memberikan sebuah ini. Apa ini? Ada yang mengatakan ini sepatu. Oke, betul. Lalu ada lagi yang bertanya, ini apa? Ini sebuah benda yang dipasang di kaki. Betul juga. Apa ini? Ini sebuah benda yang dijual oleh para pedagang. Betul juga. Apa ini? Inilah benda yang sering digunakan oleh anak kecil. Betul juga.
Nah, artinya apa? Semua jawaban itu bisa saja betul, dan kalian jangan terpaku pada teks. Oleh karena itu, pada saat menghafal, gunakan bahasa kalian, tapi tidak jauh dari inti pada teks tersebut. Selanjutnya adalah pada waktu kalian belajar, itu targetkan waktunya. Ya, misalnya dari jam 7 sampai jam 8, dari jam 8 sampai jam 9, tok membaca atau tek belajar. Karena kalau tidak kita sediakan waktu, biasanya kita mengulur-ulur waktu atau kita tidak fokus. Nah, kalau kita memfokuskan waktunya jam 7 sampai jam 8 saya belajar, maka aktivitas main handphone, aktivitas yang lain, bermain game, kita hilangkan sebentar, fokus jam 7 sampai jam 8 belajar. Semakin banyak waktu yang kalian sediakan untuk belajar, maka semakin banyak pula informasi yang akan kalian dapatkan. Misalnya besok mau ujian, maka kalian atur nih, dari pulang sekolah sampai jam sekian saya belajar, dari jam sekian sampai jam sekian saya istirahat, lanjut lagi belajar. Ini memang benar-benar kalian atur waktunya. Saya tidak punya waktu untuk belajar, makanya disusun waktunya agar kalian bisa belajar. Selanjutnya, kalau kalian menghafal, kalau kalian membaca buku, sebaiknya kalian lihat buku kalian, buka buku kalian, kalian lihat tanda ini, kira-kira yang bakal masuk itu kira-kira yang mana ya. Kalian prediksi sendiri, oh ini nih kayaknya. Kalian bikin angka 1, kemudian kalian cari-cari lagi 2, cari lagi 3. Kalian list sebanyak-banyaknya dengan menggunakan angka, kira-kira materi mana saja, kira-kira bagian mana saja yang kemungkinan besar akan muncul. Ya, kalian pura-pura jadi guru saja. Kalau kalian jadi guru, kalian bayangkan kalau saya sebagai seorang guru, kira-kira pertanyaan apa yang akan saya sampaikan kepada siswa saya. Maka kalian list 4, 5, 6 sampai sekitar 20, maka itulah yang kalian pelajari. Misalnya ada 20 list yang kalian pelajari, ini yang paling penting nih. Nah, maka pelajari yang itu. Jadi artinya di list catatan-catatan kalian itu nggak masalah dilingkar-lingkari ya. Kalau stabilo boleh nggak? Ya boleh, terserah kalian. Yang penting kalian tahu mana yang paling penting. Jadi tidak baca semuanya seperti itu. Jadi bisa mengefisiensi waktu kalian pada saat belajar ketika mau ujian. Oke, yang terakhir adalah kalian bikin mind map pelajarannya. Jadi mind map itu tujuannya kita bisa mengetahui struktur gambaran besar materi yang diajarkan itu. Misal contoh hukum Newton atau dinamika partikel. Nah, jadi itu ada hukum Newton. Hukum Newton itu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu contohnya apa? Kalian bikin ya. Kemudian hukum Newton 2, rumusnya apa? Contohnya seperti apa? Yang ketiga, hukum 3 Newton. Itu rumusnya apa dan contoh soalnya seperti apa? Nah, itu kita lebih tertata dalam berpikir. Oke, contohnya lain. Misalnya kita belajar tentang gerak lurus. Oke, gerak lurus ada 2. 1 GLB, gerak lurus beraturan. 2 GLBB. Nah, ya itu termasuk mind map ya. GLB, gerak lurus beraturan, apa ciri-cirinya? Kecepatannya tetap, percepatannya sama dengan 0. Oke. GLBB, apa itu GLBB? Kecepatannya berubah, percepatannya tetap. Nah, contoh rumus dari GLB apa? S sama dengan V dikali T. Contoh GLBB 1, 2, 3. Contoh soalnya seperti apa? Ini. Bagaimana cara mengerjakan? Ada atau tidak hal-hal penting yang kita ketahui pada saat pelajaran GLBB. Nah, kita tulis jadi dalam bentuk struktur. Kalau sekarang kan kita biasanya membaca tok dalam buku itu. Nah, biasanya ada buku-buku yang dia itu menulis sangat banyak. Nah, tapi sebaiknya kalian ringkas. Buatlah dalam bentuk mind map, dalam bentuk gambaran umum, sehingga kalian sudah tahu kerangka besar dari materi itu. Sehingga kalian bisa lebih mudah dalam mengingat materi belajar. Ini saja resep-resep yang saya berikan kepada kalian agar kalian bisa sukses pada saat ujian. Silahkan di like dan share, dibagikan kepada teman-teman semuanya agar kita bisa sukses semuanya pada saat ujian.